Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat seniman sedang menari berlenggak-lenggok dengan penuh rasa. Berjumpa lagi dengan Bu Fajri, bahas seru serba bahasa. Pada pertemuan pertama, saya tidak akan langsung masuk kepada pelajaran kita, di mana ada beberapa teks yang harus kalian pahami, seperti teks laporan hasil observasi, teks eksposisi, teks anekdot, cerita rakyat, fiksi, dan negosiasi. Nah, itu nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada pertemuan pertama ini, Ibu akan mengajak kalian mengenal lebih dalam kira-kira bahasa Indonesia itu seperti apa sih? Maka ada istilah tak kenal maka tak sayang. Oke, izinkan Ibu perkenalkan sedikit tentang profil Ibu. Ibu lahir di Jakarta, kelahiran bulan September. Ibu lulus dari um, jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di Universitas Negeri Jakarta Rawamangun, dan Ibu suka sekali memasak. Oke, nanti kalian akan menjelaskan seperti ini profil singkat kalian, tapi nanti setelah kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kenapa bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Indonesia? Jadi zaman dulu itu ada dua kongres pemuda Indonesia tahun 1928. Nah, jadi ada dua orang yang sempat berselisih paham, beradu pendapat. Jadi antara Muhammad Yamin dan M. Tabrani. Nanti kalian cari kira-kira mereka berdua itu siapa. Singkat cerita, Muhammad Yamin berkeyakinan kalau bahasa persatuan itu bahasa Indonesia, bahasa Melayu, mohon maaf. Tetapi M. Tabrani berpikir karena sudah bangsanya Indonesia, ya, tanahnya Indonesia, mengapa tidak kita samakan saja bahasanya bahasa Indonesia? Sampai dia berbicara seperti ini kutipannya. Alasanmu Yamin betul dan kuat. Maklum lebih paham tentang bahasa daripada saya. Tapi bahasa persatuan hendaknya bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Kalau belum ada, harus dilahirkan melalui Kongres Pemuda Indonesia pertama ini. Jadi pada Kongres Pemuda yang pertama itu belum menghasilkan putusan karena masih terkendala pada istilah penggunaan bahasa persatuan. Nah, tepatnya pada tanggal 2 Mei 1928, M. Tabrani mencetuskan bahasa Indonesia dan akhirnya disahkan menjadi bahasa persatuan. Ya, ini bukunya kalau kalian mau baca masa-masa awal bahasa Indonesia. Di sini kalian bisa mengulas kembali kira-kira sejarah bahasa Indonesia itu seperti apa. Jadi kalian harus lebih kenal dekat nih bahasa Indonesia itu gimana sih sebenarnya. Oke, kita lanjut ya. Ya, ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Kalian bisa lihat sini. Tapi yang akan saya mulai adalah dari asal usul. Oke? Nah, asal usulnya bahasa Indonesia itu dari sebentar. Bahasa Melayu, tapi dia kombinasi dengan bahasa asing dan bahasa Sanskerta. Jadi tidak heran kalau sekarang serasa mirip ya dengan kosakata yang ada di bahasa lain. Oke, kita lanjut. Sini ada aspek fungsi umum secara umum ya bahasa Indonesia. Kalian sudah tahu sebagai alat komunikasi ya. Kita butuh berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sebagai alat ekspresi diri. Kalian suka membuat status di Instagram atau di WhatsApp menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa ya. Dan juga bahasa itu bisa untuk beradaptasi dan berintegrasi. Ketika kalian masuk ke lingkungan baru, kalian butuh bahasa yang sekiranya penting dan sesuai digunakan, dan juga sebagai alat kontrol sosial. Ini nanti berkaitan dengan politik ya. Nah, kita lanjut saja. Nah, secara khusus bahasa Indonesia punya dua fungsi ya. Ini bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional itu sejak diputuskan dalam Kongres Pemuda Indonesia yang kedua. Bahasa negara itu berarti secara resmi Indonesia digunakan oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, ini adalah salah satu gambar yang Ibu ambil dari internet ya. Ini perjuangan bagaimana istilah penggunaan bahasa Indonesia itu diperjuangkan sampai akhirnya kita bisa menggunakannya dengan tenang sampai saat ini. Oke, Ibu lanjut. Nah, ini yang menarik ya. Ada 3 aspek di Filipina pernah konflik antara menggunakan bahasa Tagalog, bahasa daerah yang
Sebagian menganggap itu penting dijadikan bahasa resmi, dan sebagian lainnya menganggap bahasa Inggris lebih utama untuk dijadikan bahasa resmi negara. Itu sempat menjadi konflik ya. Dan juga India ada bahasa Hindi, bahasa Bengali, bahasa Tamil, dan semua penutur bahasa tersebut berkeyakinan bahwa itu harus dijadikan bahasa negara, tetapi lagi-lagi masih harus mengalah salah satunya. Makanya bersyukur kita bahasa Indonesia tidak mengatasnamakan suatu suku tertentu. Jadi Indonesia itu ya semua suku, makanya tidak pernah ada perpecahan. Nah, yang terakhir adalah bahasa kampanye. Jadi kita tahu setiap ada politisi yang ingin sedang naik maju di pemilihan, entah itu presiden, entah itu gubernur, kita ingat pada zamannya pilkada DKI, salah penggunaan bahasa itu bisa menyebabkan pergolakan ya. Dan di sini politik memainkan kuasanya, menggerakkan orang yang setuju dan orang yang tidak. Dan saya pikir kalian masih ingat tentang kasus yang saya sebutkan tadi. Saya tidak perlu bahas rasanya. Jadi intinya adalah kita bersyukur kita memiliki bahasa Indonesia. Pun negara Malaysia juga sampai sekarang masih campur ya antara bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Itu dia. Oke. Dan saya pikir bahasa Indonesia itu mengalami tingkat urgensi yang cukup ya, karena dominasi bahasa asing yang begitu banyak. Nanti kalian bisa lihat di jalan-jalan, banyak sekali papan reklame ya, papan iklan yang bertuliskan bahasa Indonesia. Yang kedua, dianggap remeh. Tentu kalian juga mungkin pernah merasakan atau pernah tahu ya, karena memang bahasa kita sendiri, ya sudah seperti itu. Tapi sebenarnya tidak. Kalau kalian lebih memahami bahasa Indonesia, karena lebih akan bersyukur dan lebih menghargai bahasa Indonesia yang kita miliki. Pembelajaran sebatas teori, betul? Kalau kalian merasa bahasa Indonesia hanya itu saja, yang harus kalian pahami, bahasa Indonesia itu luas. Dengan mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam, kalian bisa tahu kira-kira orang ini sopan atau tidak ya, kira-kira orang ini berkata sesuai atau tidak ya, kira-kira berita ini bagus atau tidak ya, kira-kira berita ini memancing konflik atau tidak ya. Jadi dari segi bahasa itu bisa lebih dalam ya. Dan kalian juga kalau yang suka berbicara, kalian bisa belajar bagaimana sih berbicara yang baik gitu, dan mudah bosan. Nah, ini yang harus kalian sadari, bahwa bahasa Indonesia itu tidak selamanya membosankan. Banyak kok pembelajaran menarik tentang bahasa Indonesia. Nah, semoga nanti satu semester ke depannya bersama Bu Fajri kita akan belajar bahasa Indonesia itu sama-sama dan mengulik lagi bahasa Indonesia lebih dalam ya. Jadi tidak cuma sebatas teori. Kalaupun nanti bisa kalian mengeluarkan karya, dan itu yang menjadi kenang-kenangan kalian belajar selama belajar dengan Bu Fajri. Yang ini tidak berdaya, berkaitan dengan poin 1, karena semakin banyak orang yang menyenangi bahasa asing, jadi bahasa Indonesia semakin tidak berdaya, semakin dianaktirikan. Nah, itu yang bahaya ya. Jangan sampai kita tidak bisa berdiri di negeri kita sendiri. Jangan sampai bahasa Indonesia menjadi anak tiri di negeri sendiri. Nah, singkat cerita, di sini ada contoh yang bisa kalian lihat. Di sini ada papan iklan bahasa Inggris, ini juga bahasa Inggris. Ya, ini juga bahasa Inggris, semua bahasa Inggris. Kebetulan yang ibu ambil adalah wajah Indonesia di ruang publik ya. Jadi banyak orang Indonesia yang lebih senang dengan bahasa asing, contohnya bahasa Inggris. Kalau sekarang mungkin bahasa Korea ya, karena sudah mulai zaman-zaman drakor ya, drama Korea. Oke, singkat cerita, di situ sampai di sini presentasi ibu singkat. Kalian nanti bisa cek channel Bu Fajri Olivia, karena ibu akan menampilkan tugas-tugas di sini. Di sini Instagram Bu Fajri kalau kalian mau komen. Nah, untuk hari ini absen kalian bisa komen di YouTube Bu Fajri ya. Kalian komen nama kalian, Instagram kalian, dan kalian tuliskan alasan mengapa penting belajar bahasa Indonesia. Itu saja. Oke. Cukup buat hari ini. Selamat pagi, semoga sehat selalu, dan salam Indonesia.